Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, yang terhormat Tuan Juri serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Natia Aulia. Saya bersekolah di SRT 36 Lebak. Hari ini saya akan membawakan kisah tentang cerita rakyat Aceh Merah Silu, karya Andi. Selamat menyaksikan Alkisah. Di wilayah subur di pesisir Aceh bernama Pasai, hiduplah dua bersaudara yatim piatu. Sang kakak bernama Merah Silu dan adiknya bernama Merah Saga. Sebagai anak tertua, Merah Silu adalah sosok yang mengayomi, penyabar, dan selalu mengutamakan kedamaian. Sebaliknya, Merah Saga sang adik tumbuh menjadi pemuda yang berdarah panas, selalu merasa kekurangan dan mengimpikan kehidupan yang penuh kemewahan. Sehari-hari, mereka menyambungkan hidup dengan cara yang sederhana. Merah Silu berburu di hutan ditemani anjing setianya. Sementara Merah Saga sesekali membantu dengan mengumpulkan kayu bakar atau menggali ikan di sungai. Meski hidup mereka pas-pasan, Merah Silu selalu bersyukur. Namun tidak dengan Merah Saga. Setiap kali melihat saudagar-saudagar asing dengan pakaian sutra indah melintas kampung mereka, hati Merah Saga selalu bergejolak penuh iri dengki. Mengapa nasib kita begini malam, Kak? Keluh Merah Saga suatu malam di gubuk mereka. Kita memiliki gelar merah, tapi hidup kita telah lebih baik dari seorang budak. Merah Silu hanya tersenyum tegas menepuk pundak adiknya. Sabar Saga, rezeki sudah ada yang mengatur. Yang penting kamu hidup jujur dan tidak merugikan orang lain. Hingga pada suatu hari yang tak terlupakan, takdir mengubah segalanya. Merah Silu pergi berburu jauh ke dalaman hutan lebat yang belum pernah dijamah manusia. Di sana, ia mengalami sebuah peristiwa ajaib. Ia menemukan seekor semut raksasa yang sebesar kucing yang sedang duduk tenang di atas sebuah gundukan tanah. Dipenuhi rasa penasaran yang magis, Merah Silu menangkap dan memakan semut tersebut. Seketika itu juga gundukan tanah tempat semut itu berada runtuh dan memancarkan cahaya kuning yang menyilaukan mata. Ketika Merah Silu menggali tanah tersebut, dia terperangah. Di dalam tanah itu tersimpan harta karun berupa tumpukan emas murni yang sangat banyak. Bukit itu pun diberi nama Bukit Samadra, tempat semut raksasa. Dengan susah payah, Merah Silu membawa pulang sebagian emas tersebut ke gubuk mereka. Saat matahari terbenam, ia menumpahkan kantong belantang berisi emas itu di atas tikar pandan di hadapan adiknya. Lihat Saga, Tuhan yang jaga kita. Dengan napas terengah, namun wajah berseri-seri, matanya Merah Saga mendadak membelalak. Pupil matanya seakan mengunci logam emas yang ada di depannya. Di dalam kepalanya, suara-suara kemewahan langsung berdenyut. Namun alih-alih ikut bersyukur, sebuah benih hitam bernama keserakahan langsung tumbuh subur di dalam dada Merah Saga. Dari mana kau mendapatkan semua ini? Merah Silu dengan kepolosannya menceritakan seluruh kejadian tentang semut raksasa dan Bukit Samadra tanpa ada yang ditutupi. Dia bahkan berkata, "Mas ini terlalu banyak untuk kita berdua, adikku. Aku akan membagikannya sebagian emas ini kepada tetangga-tetangga kita yang kelaparan." Mendengar niat mulia kakaknya, hati Merah Saga justru merandang. Membagikannya kepada orang lain sungguh bodoh.
pikirnya. Malam itu, ketika Merah Silu sudah terlelap karena kelelahan, Merah Saga tidak bisa memejamkan mata. Ia melihat tumpukan emas di sudut ruangan. Tadinya emas itu tidak boleh dibagikan kepada siapapun, bahkan tidak boleh dibagi dua dengan kakaknya. Emas ini harus menjadi milikku sepenuhnya. Jika harta yang ada di Bukit Samada jatuh ke tanganku, aku akan menjadi paling berkuasa di tanah Aceh ini. Kakak terlalu lemah untuk memegang harta sebanyak ini. Keesokan harinya, rencana jahat mulai dijalankan. Merah Saga berpura-pura bersikap sangat manis. Ia menawarkan diri untuk mengawal kakaknya kembali ke Bukit Samada. Mereka berjalan sangat jauh di kedalaman hutan. Begitu tiba di lokasi, Merah Silu langsung berlutut dan mulai membersihkan tanah untuk mengambil sisa-sisa berkilauan emas itu. Saat Merah Silu sedang lengah dan membelakanginya, Merah Saga perlahan mencabut sebilah senjata tajamnya dari pinggangnya. Matanya gelap, tertutup oleh bayangan tumpukan harta. Dengan tangan gemeteran karena keserakahan, ia bersiap menyerang kakak kandungnya sendiri dari belakang. Namun, alam seakan tidak merestui kejahatan tersebut. Tepat sebelum senjata Merah Saga mengenai kakinya, si pasai anjing buruan mereka menggonggong dengan sangat keras, langsung menerkam kaki Merah Saga hingga senjata itu terlempar. Merah Silu terkejut dan langsung berbalik. Ia melihat adiknya terduduk di tanah sambil memegang kakinya. Sementara sebuah senjata tajam bergeletak tak jauh dari sana. Merah Silu yang cerdas segera memahami apa yang baru saja terjadi. Saga, jika engkau ingin menginginkan semua harta ini, engkau perlu memintanya kepada aku. Aku akan mengabulkan apa saja demi kebahagiaan kamu. Mengapa engkau harus menumpahkan darah? Merah Saga terkekun. Dia melihat tidak ada kemarahan di mata kakaknya. Yang ada hanyalah ketulusan dan rasa kasih sayang yang begitu besar. Seketika itu juga rasa bersalah yang amat sangat menghantam dada Merah Saga. Kebencian dan keserakahan luruh berganti menjadi tangisan penyelesaian. Maafkan aku kakak, maafkan aku. Aku telah hilaf, aku telah dibutakan oleh kilauan emas ini. Merah Silu yang berhati mulia tidak membalas perbuatan adiknya. Ia memeluk Merah Saga dan memaafkannya. Peristiwa di Bukit Samada itu menjadi titik balik yang luar biasa bagi kehidupan mereka berdua. Harta tersebut akhirnya digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan warga. Merah Silu tidak menjadi sombong, ia justru memimpinkan rakyat Pasai dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan. Hingga akhirnya ia diangkat menjadi raja. Setelah memeluk Islam, Merah Silu berganti menjadi Sultan Malik Aceh. Pendidikan Kesultanan Samudra Pasai yang Agung. Bagaimana dengan Merah Saga? Sadar akan kesalahannya di masa lalu, ia berjanji akan menembus dosanya. Kisah ini mengingatkan kita ketika harta datang tiba-tiba bisa menjadi berkah di tangan orang yang bijaksana seperti Merah Silu. Namun bisa menjadi ratu mematikan jika disambut dengan keserakahan seperti Merah Saga. Beruntung ikatan persaudaraan dan pemaafan mampu mengalahkan kegelapan tersebut. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.